Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Katekese Kitab Suci. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang perbedaan Kitab Suci agama Katolik dengan Kitab Suci agama Yahudi dan agama Kristen lainnya, yaitu Ortodoks, Anglikan, dan Protestan. Di mana sebenarnya perbedaan dari kitab suci agama-agama itu? Sebenarnya Katolik, Protestan, Ortodoks, dan Anglikan mempunyai keyakinan yang sama bahwa Roh Kuduslah yang mengontrol tulisan yang dimuat dalam kitab suci, mulai dari tulisan-tulisan individual, mengawasi penyelesaiannya dan pengumpulannya, sehingga terjamin keberlanjutan untuk memenuhi janji Yesus bahwa Ia akan tetap menuntun murid-muridnya pada kebenaran. Perbedaannya kemudian ada pada kanon kitab suci yang diakui oleh masing-masing. Nah, sebelum kita melihat perbedaan kanon itu, pertama-tama mari kita pahami terlebih dahulu arti dari kanon. Apa itu kanon? Secara etimologis, kata kanone dari bahasa Semitis artinya bulu, gelaga, alang-alang. Kemudian kata ini berarti bulu pengukur dan karenanya menjadi diartikan sebagai ukuran atau standar atau norma. Sering berjalannya waktu, kata ini menjadi bercita rasa formal sebagai daftar atau list. Awalnya, yakni selama 3 abad pertama, penggunaan kata kanon oleh gereja merujuk pada isi doktrinal normatif dan etis dari iman Kristiani. Kemudian, pada abad keempat, istilah itu merujuk pada daftar kitab-kitab yang merupakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan pengertian terakhir inilah yang mendominasi saat ini. Kanon menunjuk pada daftar tetap dokumen-dokumen yang diakui sebagai kitab suci yang otoritatif. Kapan status kanonik kitab suci itu ditetapkan? Sampai saat ini, kesepakatan 2 abad terakhir ini mengatakan bahwa perjanjian lama dikenal secara resmi dalam 3 langkah yang terpisah, sesuai dengan 3 pembagian dari kanon Ibrani. Torah atau Pentateuch mencapai status kanonik menjelang akhir abad ke-5 sebelum Masehi. Kitab Nabi-Nabi atau Nebi'im diterima sekitar tahun 200 sebelum Masehi, dan tulisan-tulisan atau Ketubim baru menjelang akhir abad pertama sebelum Masehi pada konsili di Jamnia atau Yavne. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Kitab-kitab perjanjian baru memiliki otoritas bagi gereja, bukan karena secara formal dimasukkan dalam daftar kanon resmi, tetapi gereja memasukkan mereka dalam kanon karena gereja telah menganggap mereka sebagai diinspirasikan secara ilahi, mengenali nilai-nilai yang dibawanya, dan mengenali otoritas apostoliknya, entah langsung maupun tidak langsung. Sekarang, marilah kita melihat perbedaan daftar kitab suci Katolik dengan kitab suci Yahudi dan Kristen lainnya. Yang pertama, perbedaan daftar kitab suci Katolik dengan kitab suci Yahudi. Kitab suci Yahudi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Torah, Nebi'im, dan Ketubim. Katolik kemudian menerima sebagian besar kitab-kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta, termasuk di dalamnya
kitab-kitab yang ditulis langsung dalam bahasa Yunani yang kemudian disebut sebagai Deuterokanonika. Dalam kitab suci Yahudi tidak ada perjanjian baru. Inilah yang membedakannya dengan kitab suci Katolik. Perbedaan daftar kitab suci Katolik dengan kitab suci Ortodoks. Kanon Katolik tidak menerima semua kitab yang termasuk dalam Septuaginta sebagai bagian dari kitab suci, sehingga menjadi lebih pendek jika dibandingkan dengan kanon beberapa gereja Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental yang mengakui kitab-kitab lainnya sebagai kitab suci. Gereja Ortodoks Yunani misalnya umumnya menganggap Mazmur 151 sebagai bagian dari kitab Mazmur dan menerima kitab-kitab Makabe yang berjumlah 4. Namun biasanya menempatkan 4 Makabe dalam sebuah lampiran bersama dengan 2 Manasye. Selain itu, ada juga beberapa perbedaan penamaan beberapa kitab dibandingkan dengan penggunaan dalam gereja Katolik. Misalnya, kitab Esdras. Perbedaan kitab suci Katolik dengan kitab suci Protestan. Kitab suci yang digunakan umat Katolik berbeda jumlah dan urutan kitab-kitabnya dengan yang biasa digunakan umat Protestan. Kitab suci Katolik tetap mempertahankan 7 kitab Deuterokanonik atau yang ditetapkan pada kali kedua, yang ditolak secara khusus oleh Martin Luther. Ketujuh kitab itu adalah kitab Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, 1-2 Makabe, Yesus bin Sirak, dan kitab baru. Inilah yang membuat kanon kitab Perjanjian Lama pada kitab suci Katolik lebih panjang dibandingkan dengan penggunaan kalangan Protestan. Karena umumnya Protestan didasarkan pada teks Masoret atau Textus Masoreticus berbahasa Aram dan Ibrani yang lebih pendek. Mengapa Protestan mendasarkan kitab suci Perjanjian Lamanya pada teks Masoret? Kaum Reformasi menerjemahkan kitab suci Perjanjian Lama dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Hal itu menimbulkan masalah tentang status kanonik kitab-kitab Perjanjian Lama yang aslinya tidak ditulis dalam bahasa Ibrani atau tidak bisa lagi dicari aslinya dalam bahasa Ibrani. Tahun 1520, Andreas Karlstadt berpendapat bahwa hanya karya yang ada dalam bahasa Ibrani berstatus kanonik, dan dia menunjuk sisanya sebagai apokrif. Hal itu dipraktikkan oleh Martin Luther pada kitab sucinya pada tahun 1534, di mana kitab-kitab yang disebut apokrif tadi ditempatkan sesudah Perjanjian Lama. Luther sendiri mengatakan bahwa kitab-kitab itu tidak memiliki tingkatan yang sama sebagai kitab suci, tetapi berguna dan baik untuk dibaca. Inilah yang membuat daftar kitab suci Protestan dan Katolik berbeda. Sekedar informasi, kitab suci lengkap dalam bahasa Inggris diproduksi oleh Miles Coverdale dan dicetak kemudian di Cologne tahun 1535. Kitab suci ini sebagian besar didasarkan pada terjemahan Perjanjian Baru dari William Tyndale dan sebagian dari Perjanjian Lama serta karya bahasa Jerman dari Luther. Coverdale mengikuti Luther menempatkan apokrif dalam bagian terpisah dari Perjanjian Lama, meskipun dia mengembangkan urutan yang berbeda.
dia tidak memasukkan Doma Masih, yang merupakan kitab terakhir dari apokrif Luther. Cetakan ini tentu sedikit banyaknya juga mempengaruhi paham tentang daftar kitab suci. Saudara-saudari, demikianlah perbedaan antara kitab suci Katolik dengan Yahudi, Ortodoks, dan Protestan. Perbedaannya lebih kita lihat dari kanon atau daftarnya. Ada yang lebih banyak dan ada yang lebih sedikit. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini menambah pemahaman kita dan mendorong kita untuk semakin mencintai kitab suci. Salam kasih untuk kita semuanya.